Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada di tahun yang baru, tahun 2023. Yang menurut visi dari Bapak Ibu Gembala kita adalah tahun menembus kemustahilan. Amin. Kita percaya kita akan melihat hal-hal ajaib, hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam tahun ini di setiap langkah kehidupan kita. Baik, saya mulai Bapak Ibu saudara bersatu sejenak, kita berucap doa mengucap syukur Tuhan betapa ajaib kasih setia Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapak. Kalau Tuhan sudah memberkati kami sepanjang tahun 2022, ada suka duka yang boleh kami lewati, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan memegang tangan kami. Hari ini Tuhan, syukur kami boleh masuki hari yang baru, di tahun yang baru yang kami imani. Kami akan melihat hal-hal ajaib Tuhan kerjakan dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapak. Apapun pergumulan kami, apapun yang menjadi doa-doa harapan kami percaya kami taruh di dalam tangan pengasihan Tuhan yang ajaib. Kami percaya Kau Allah yang sanggup, bahkan lebih dari apa yang dapat kami minta dan doakan ya Bapak. Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan melihat betapa ajaibnya Tuhan bekerja dalam setiap langkah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saya mau bersyukur Tuhan, di tahun yang baru ini ada berkat ajaib yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih ya Bapak. Kami naikkan syukur kami pagi hari ini ya Bapak, sebab Tuhan Yesus baik, sungguh baik, bahkan sangat baik buat keluarga kami, buat pribadi kami, buat saudara kami, buat setiap jemaat kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Kita mengatakan satu pujian yang menyatakan pagi hari ini.
tunjukkan kasih setia betapa baiknya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setia, bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selamanya. Sebab Tuhan Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kau menyediakan yang
persembahkan hanya bagi nama Tuhan yang kudus ya Bapak. Pagi ini Tuhan, kami mulai ibadah kami, Tuhan memberkati Tuhan setiap jemaat Tuhan, kami percaya dengan berkat yang ajaib dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapak. Memberkati setiap hamba-hambamu Tuhan, worship leaders, singers, pemain musik, multimedia, asyir, penerima tamu, kolektan, terlebih hambamu, kita menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau dengar-dengar akan suara-Mu Bapak di pagi hari ini ya Tuhan. Memberkati kami semua, juga mengurapi setiap jemaat Tuhan yang hadir, juga mungkin yang masih dalam perjalanan. Tuhan yang memberkati langkah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap buka ibadah kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Nama yang kami percaya menembus segala kemustahilan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau jabat sapa jemaat Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Haleluya. Bolehkah salam kanan kirinya katakan selamat tahun baru. Selamat menikmati. Haleluya. Katakan sama-sama. Yang lahir
pujian ini. Yesus, Kau terindah dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau yang terbesar dalam hidup kami ya Bapa. Sama-sama kita mengatakan haleluya.
Yesus kau termanis di dalam hidupku. Pujian ini bukan sekedar keluar dari mulut kami, Bapak, tetapi sungguh pujian ini keluar dari hati kami, bahwa anugerah yang terindah bukan soal harta, anugerah yang terindah bukan soal apa yang kami miliki hari ini, tetapi anugerah yang terindah dalam hidup kami hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu, Bapa. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh pilih kami menjadi kesayangan-Mu. Dan hari ini, Bapa, di awal bulan, di hari pertama di tahun 2023, kami bersyukur kami ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kami memulai hari bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan, 364 hari di depan kami akan perkara dahsyat Tuhan yang akan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini Bapak, kami rindu duduk diam, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Engkau yang berfirman buat kami, Engkau yang boleh ada di tengah-tengah kami. Hari pertama kita ada di rumah Tuhan, hari pertama kita boleh memuliakan Tuhan, dan kita percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan akan lakukan hal-hal buat kita yang besar. Dan saudara dikasih Tuhan, kita betul-betul sungguh bersyukur walaupun sepanjang hari dari subuh tadi hujan deras, ya kan, hujan sangat lebat saudara, sehingga memang sempat juga terpikir ini jemaat-jemaat yang naik kendaraan motor gitu ya, naik kendaraan umum, kasihan yang tidak bisa hadir. Tetapi kita bersyukur saudara tetap pilih di rumah Tuhan. Amin. Bersyukur kita bisa masuk tahun yang baru. Berapa banyak yang bersyukur di tempat ini? Kita bersyukur ya saudara ya. 2022 banyak hal yang kita sudah lewati. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata, ada gagal, ada berhasil, ada banyak hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Tetapi satu hal yang kita mau percaya, kalau kita ada hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongin saudara. Uang kita, jabatan kita, kepintaran kita tidak bisa menjamin kita ada di hari depan. Hanya Yesus satu-satunya jaminan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara mau punya uang berapa sekarang, saudara mau pintar IQ berapapun hari ini, tidak bisa menjamin. Sahabat saya jam 5 sore kemarin dipanggil Tuhan saudara. Gak bisa lewat tahun 2022. Kalau Bapak Ibu saudara kenal pendeta Alfredo Sihombing, dia pernah khotbah di sini, beberapa kali ada di sini. Waktu tahun lalu kita sedang persiapan Natal, anak saya Violin ulang tahun, kita berdoa sama-sama. Nah, beliau datang, Bapak Ibu pasti kenal dan tidak asing wajahnya karena sahabat baik saya sudah, suami istri. Hamba Tuhan, dia sakit, beberapa hari ada di rumah sakit, dan 1 hari di rumah sakit, tetapi paksa pulang saudara. Dia paksa pulang karena kemarin harus khotbah malam tahun baru, dan hari ini juga harus khotbah di ibadah tahun baru. Padahal dokter tidak mengizinkan dia pulang. Akhirnya pulang paksa saudara. Dan saat itu istrinya yang tanda tangan, dan akhirnya dia pulang. Dalam perjalanan dia masih kirim voice note dan dia katakan saya baik-baik saja, semua keadaan baik, kondisi jantung normal dan sebagainya. Tetapi dia sedang mempersiapkan bahwa ayo jemaat Tuhan juga semangat, kita akan ibadah tutup tahun di tanggal 31. Harusnya rawat inap, tetapi dia paksa atau dia minta rawat inapnya setelah tahun baru. Saya minta izin sama dokter tanggal 31 dan tanggal 1 saya mau melayani Tuhan. Saya pendeta gitu. Saya mau melayani Tuhan. Singkat cerita dia pulang, dokter awalnya tidak mengizinkan karena situasi, kondisinya, tetapi dia paksa pulang. Saya mau katakan juga memang ini adalah waktunya Tuhan saudara. Tetapi yang saya mau tekankan buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini, kita juga harus berhati-hati saudara ya kan. Kalau saudara sedang menikmati juga mungkin berkat-berkat ikan Natal, tahun baru ya kan, banyak makanan enak, kirim-kirim ke gembala saudara maksudnya gitu ya. Ya kan? Yang penting bagaimana kita hidup bersyukur. Amin. Yang penting bagaimana kita hidup bersyukur. Dan kepada sahabat saya, kepada keluarganya saya sangat mengasihi, dan saya bersama Bapak Gembala sangat kehilangan karena kami dekat, kami bersahabat baik. Dan sungguh ini satu hal yang juga mengagetkan kami, membuat juga kami semua termasuk istrinya juga kaget terjadinya
kabar ini saudara, karena waktu itu berlalunya begitu cepat. Dari dia sampai di rumah, dia minum obat, tidak lama, kira-kira 15 menit dari minum obat, tiba-tiba dia muntah-muntah dan akhirnya kejang-kejang, dan seketika itu langsung dipanggil Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, saya mau bilang selama kita hidup kita layani Tuhan sungguh-sungguh. Tidak ada yang tahu dari hidup kita, kita satu orang pun nggak ada yang tahu kapan batas hidup kita. Tapi selama kita hidup, selama kita masih diizinkan Tuhan ada di dalam dunia, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau layani Tuhan sungguh-sungguh. Kita nggak mau main-main lagi sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan hambanya Bapak Pendeta Alfredus Yombing sudah menyelesaikan semua tugasnya. Tugasnya sudah selesai saudara. Dia sudah melayani Tuhan. Tuhan kasih kesempatan 8 bulan. Dia mengembalakan satu sidang jemaat di Jakarta Garden City, dekat dari sini saudara. Dia mengembalakan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Dan 8 bulan sudah dia melewatinya. Finishing well dia lalui, dia akhiri. Dan rumahnya di surga sudah jadi saudara. Jangan saudara bilang saya masih muda, masih kepala 3, rumah saya masih baru pondasi saudara. Tapi kita tidak ada yang tahu, siapa tahu rumah saudara sudah tinggal gunting pita, ya kan? Sudah tinggal peresmian. Siapa di sini rumahnya yang di surga sudah tinggal gunting pita? Gak ada yang mau angkat tangan, berarti masih mau bertanya di bumi. Tapi saya mau percaya, ketika Tuhan panggil kita pulang, gak ada yang bisa tawar. Saya sampai jam 3:30 pagi masih WhatsApp sama istrinya karena jam 3 kita pulang dari melayat jam 2. Kemudian saya juga agak sulit tidur karena memang sedikit terpikiran saudara ya kan, bagaimana kondisi istri dan anak-anak. Anak ketiga sama seperti kami, yang pertama seumur Selo, yang kedua seumur Viola, yang ketiga 1,5 tahun lebih tua dari Violin. Kami sama-sama hamilnya sama-sama, saudara, melayani sama-sama, dari kami masih muda belum menikah waktu itu. Tapi waktu jam 3 dia pasang status, saya masuk saudara. Nama istrinya Ibu Siska. Sis, semangat ya. Dia cuma kasih emot nangis dan dia bilang, Wih, kalau boleh, saya masih berharap Tuhan lakukan mujizat. Dia bilang, kalau boleh saya minta Tuhan, saya masih berharap suami saya bangkit. Suami saya hidup kembali, saya belum siap. Kami cuma nangis-nangis dengan emotikon saudara, dan memang sangat berat. Sampai dia bilang, rasanya ini seperti mimpi, saya gak bisa tidur, saya masih belum percaya ini semua terjadi. Saya cuma bilang, kalau Tuhan sudah panggil kita, Pak Petrus pulang, gak bisa Tante Dewi mau tawar saudara. Pak Gembala pulang, gak bisa lagi saya bilang, Tuhan jangan sekarang. Kalau Tuhan udah panggil, Ibu Elizabeth waktunya pulang. Terus Ibu Elizabeth nyokok, Tuhan saya punya doi banyak, saya punya emas banyak, saya mau kasih Tuhan. Gak bisa. Makanya jangan nabung di bumi, tapi nabungnya di surga. Yang mau katakan amin, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi kalau kita nabungnya di surga, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Waktu Tuhan panggil kita pulang, apa yang ada di bumi gak kita bawa saudara. Amin. Saudara punya berapapun harta banyak, saudara di bumi saudara gak bawa. Tapi waktu saudara nabung buat kekekalan, nabung buat kerajaan surga, waktu saudara pulang, Tuhan panggil, Dewi, waktumu sudah selesai, kamu harus pulang. Rumah kita di surga indah saudara. Yang mau katakan amin, boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ayo 2023 kita semua yang melayani harus semakin semangat. Bilang kanan kiri, kita harus semakin semangat. Ya? Kita harus semakin semangat. Tantangannya saya mau katakan saudara, tantangannya semakin berat di tahun ini. Tantangannya akan semakin luar biasa, tetapi berkatnya juga luar biasa. Giliran berkat aminnya kencang saudara ya. Tadi tantangannya berat saudara nggak ada yang amin. Waktu saya bilang berkat, amin. Tantangan berat tapi berkatnya juga semakin besar. Yang mau diberkati katakan haleluya, haleluya. Menembus kemustahilan. Nah saudara sudah lihat bannernya dari luar, dari dalam. Tahun 2023 tahun menembus kemustahilan. The year of breakthrough the impossible. Menembus kemustahilan. Mungkin sesuatu tadi malam saya sudah sampaikan kalimat ini, satu visi, satu Tuhan taruh di kami di pengembalaan. Ada Pastor Rudy, ada Bapak Pendeta Yusuf. Waktu kami mendapat kabar rumah sebelah akan dijual saudara, harga 3,5 M. Wah sekarang sih saya nggak tahu saudara, belum ada kabarnya lagi. Tapi waktu itu saya cuma bilang, kok sama Pastor Rudy, ini rumah mau dijual sebelah 3,5 M. Mahal ya? Kita lagi ngobrol ringan, tetapi Pastor Rudy dengan serius dia katakan, nggak ada yang mustahil.
kita mampu menembus kemustahilan bersama Tuhan. Kalimat itu, satu kalimat itu saya tangkap dan saya bilang, Tuhan, yes, saya percaya walaupun bagi manusia kita kayaknya mustahil. 3,5 M uang dari mana saudara, ya kan? Mau bongkar yang bocor-bocor ini aja mesti kumpul-kumpul dulu saudara, ya kan? Tetapi saya percaya bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kita dia cuma kucurin sedikit, semuanya bisa dia selesaikan dengan luar biasa. Amin saudaraku. Yang penting kita semua di tempat ini bergandengan tangan, ya kan? Jangan kasih kesempatan iblis buka celah untuk copotin gandengan tangan kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan kasih celah iblis sedikit pun untuk melepas gandengan tangan kita, karena memang iblis maunya, setan maunya gandengan tangan kita terlepas. Kita nggak kompak, kita nggak sehati saudara. Ada perpecahan di dalamnya supaya semua pekerjaan Tuhan gagal. Tetapi pekerjaan Tuhan harus terus berjalan. Bergandengan tangan kita harus semakin erat. Amin. Ada masalah, ada tantangan, harus semakin kuat, harus semakin kompak, harus semakin sehati. Karena Allah kita akan bekerja dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Nah, salah satu karya iblis saudara, salah satu hal yang paling iblis suka adalah kemustahilan. Iblis seringkali bisikin mustahil. Dia seringkali ingetin sama kita atau kasih bisik sama kita, mustahil. Mustahil engkau sembuh, mustahil engkau berhasil, mustahil suamimu diubahkan, mustahil istrimu dijamah Tuhan, mustahil rumah tanggamu dipulihkan. Setiap minggu kita dengar firman Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hari Senin kita pulang ke rumah, kita lihat istri kita bawanya luar biasa gitu, ya kan? Mustahil dia bisa. Baru tanggal 1 udah curhat, ya. Hari Minggu kita memuji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Hari Senin kita lihat di rumah kita, ya kan? Suami maki-maki kita, suami gamparin istri kita, mungkin sedih dan bilang mustahil dia berubah. Sudah aja, pulangkan saja aku pada ibuku yang dijual orang. Waktu kita di gereja kita nyanyi, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada. Kita percaya, mungkin kita sambil nangis, mungkin kita sambil berteriak, aku percaya ada mujizat. Percaya mujizat. Tapi waktu hari Senin ketemu dokter bilang penyakitmu gak mungkin disembuhkan. Iblis paling senang begitu. Tetapi kita masih punya Tuhan yang besar. Kita masih punya Tuhan yang ahli lakukan hal-hal yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Waktu kita dengar, kita pikir gak ada yang mustahil bagi kita untuk diberkati, mustahil bagi kita untuk alami hal yang dahsyat, mustahil bagi kita untuk sembuh, mustahil kita dapat jodoh, ya kan? Mustahil karir kita naik dan sebagainya. Nah saudara, itu kata mustahil itu membuat apa saudara? Iman kita juga berubah, iman kita mundur, iman kita lemah. Dan waktu kata mustahil itu kita dengar, kita akhirnya gak berani melangkah, kita gak berani maju, kita gak berani bertindak. Dan kita akhirnya meratap, menangisi situasi. Ya memang mungkin saya nasibnya begini, mungkin seumur hiduplah penderitaan saya ini, mungkin saya gak akan diberkati Tuhan, mungkin hidup saya dalam kegagalan terus. Tetapi hari ini, di hari yang pertama 1 Januari 2023, kita mau deklarasikan bahwa Allah kita adalah Allah kita, Allah yang spesialis melakukan hal-hal yang supranatural. Allah kita adalah ahli untuk melakukan hal-hal yang mustahil, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Yang pertama bagi Tuhan, yang kedua tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Jadi gak ada yang mustahil juga untuk kita lakukan selama kita percaya, selama kita bertindak, selama kita beriman. Tuhan sanggup lakukan. Pekerjaannya bukan hanya Dia melakukan, tetapi dari hidup kita, dari bagian kita harus respon. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Nah saudara dikasih
Sebab kalau kita bicara tentang kemustahilan, saudaraku, mustahil atau impossible adalah sesuatu yang, atau arti dari bahasa Inggris ya, dari impossible atau mustahil bahasa Indonesianya, itu definisinya tidak mungkin terjadi, tidak mungkin bisa terjadi, tidak mungkin, artinya tidak ada kemungkinan bisa kita alami. Mustahil, impossible. Nah, siapa sih? Ada beberapa orang ini yang kita mau belajar nih. Orang-orang yang dalam hidupnya juga mengalami hal-hal yang impossible, yang mustahil. Yang pertama kita mau lihat dari kisah seorang ibu namanya Elizabeth. Nah, saudara, bukan Ibu Elizabeth yang ada di sini, tetapi Ibu Elizabeth yang ada di Alkitab, saudara. Siapa Elizabeth? Elizabeth itu adalah siapa? Istrinya Jack. Jack juga namanya Zakaria, saudara. Istrinya Jack Samsudin berarti yang ini. Coba Ibu Elizabeth baca Lukas 1 ayat 7. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Elizabeth mandul dan telah lanjut. Ada dua kemustahilan di sini. Ada dua ketidakmungkinan di sini. Yang pertama dia mandul, sama-sama bilang mandul. Yang kedua dia sudah lanjut umurnya, sama seperti Sarah ya saudara ya. Tapi peristiwa ini terjadi dalam perjanjian baru. Ada satu wanita, dikatakan dari ayat yang ke-7 ini apa? Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Siapa mereka? Zakaria dan Elizabeth. Siapa Zakaria dan Elizabeth? Mereka adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis, saudara. Nah, dikatakan apa ayat yang ke-7? Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Artinya ini menegaskan bahwa Elizabeth bukan sama berondong, ya kan? Dia telah lanjut, jadi dua-duanya sudah lanjut. Ayat yang ke-18 saya baca kembali. Saya baca. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, ini diulang kembali. Kami udah tua, kami sudah lanjut. Bahkan kalimat yang pertama dikatakan bagaimana, how come itu akan terjadi? Dia lagi ada dalam satu pertanyaan yang benar aja. Bagaimana? Istriku udah tua, dia mandul lagi. Kami sudah lanjut, nggak mungkin itu terjadi. Mustahil untuk mereka bisa punya anak, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan kasih seorang anak, bahkan bukan hanya anak biasa, tapi anak yang luar biasa. Dia menjadi hamba Tuhan. Walaupun dalam perjalanan kehidupannya usianya tidak panjang, saudara. Tetapi luar biasa, seorang Yohanes Pembaptis adalah anak dari seorang hamba-hamba Tuhan, Zakaria dan juga Elizabeth. Mereka mengasihi Tuhan. Ketidakmungkinan, kemustahilan, Tuhan sanggup tembus. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, siapa lagi kita belajar? Lukas pasal yang kedua. Ini keponakannya dari Elizabeth. Lukas pasal 2 ayat 34. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lukas 2 ayat 34. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ingat kisah ini peristiwa Natal ya saudara ya. Maria tiba-tiba dihampiri oleh seorang malaikat, dan malaikat bilang apa? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Maria kaget, Maria bingung, bagaimana mungkin? Yang pertama kasusnya Elizabeth, gak mungkin karena mandul dan sudah tua. Yang kedua, mungkin Maria nggak mandul, mungkin Maria masih muda, kemungkinannya lebih besar. Tetapi yang bikin nggak mungkin adalah dia bisa punya anak tanpa adanya hubungan suami istri. Itu kan mustahil, nggak mungkin, impossible. Mau ditawar pakai ilmu kedokteran manapun, nggak ada yang mungkin bisa membuktikan.
Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? How come? Bagaimana itu mungkin terjadi? Kalau hari ini engkau sedang ada pertanyaan, mungkin gak ya saya bisa ada di posisi itu? Mungkin gak ya ekonomi saya dipulihkan? Mungkin gak ya sakit saya disembuhkan? Bagaimana? Kayaknya gak mungkin. Tetapi ayat 37 berkata apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah, with God all things are possible. Bagi Allah segala sesuatu yang mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita, saudara. Seorang Maria, perawan betul dia tidak mandul, betul dia juga masih muda, tetapi dia bisa melahirkan anak tanpa adanya hubungan suami istri. Satu hal yang sangat tidak mungkin bagi manusia, bagi dunia, tetapi bagi surga segala sesuatu mungkin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi dunia. Sekarang yang kita mau belajar, ada seorang laki-laki, ya kan, namanya, kita loncat dulu ke Yabes nih. Yabes, 1 Tawarik 4. Ada di sini nama Yabes? Ada, anak youth kita, anak teens kita namanya Yabes, saudara. Tapi hari ini dia tidak datang ibadah. Yabes tadi malam main kembang api sampai tengah malam. Rudi main petasan. Okay. Kita lihat kan, ya kan? Bersama Pak Yancin, Ibu Ineke dan Ibu Okta, luar biasa. 1 Tawarik 4 ayat 9 berkata begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Nama anak kita mau kasih jadi nama berkah, ya kan? Christian Immanuel, ya kan? Anak Kristus yang disertai Allah. Amin. Kita pasti memberi nama anak harapannya sesuai dengan namanya. Tetapi ibunya waktu dia melahirkan anaknya, dia sangat kesakitan. Tapi saya rasa semua ibu-ibu kan sakit ya ibu ya. Semuanya kan sakit kita melahirkan. Tetapi ibu ini kayaknya nggak puas gitu. Waktu dia melahirkan dia nggak terima, ini dari sekian anak yang saya lahirkan, ini yang paling susah. Kan biasanya ibu punya pengalaman gitu ya. Saya punya 3 anak, ini yang paling ribet nih. Saya pendarahan, saya begini, saya begitu, sungsang dan sebagainya. Paling susah nih anak yang ini nih, anak yang bontot nih misalnya. Udahlah saya kesel, saya sangat kesakitan, saya kasih nama aja kesakitan, namanya dikasih namanya kesakitan, saudara. Yabes itu artinya kesakitan. Kan kita pengennya anak berkah, ya kan? Blessing misalnya. Atau kita kasih anak Shalom, atau kita kasih anak Matthew, anak-anak dari firman Tuhan dan sebagainya. Tetapi ibu ini entah apa gitu ya, yang merasuki sehingga dia, aduh saking keselnya, aku kasih nama Yabes karena ketika aku melahirkan anak ini sangat memberi kesakitan dalam hidupku. Tapi Yabes, dia berani menembus kemustahilan. Dia berani melewati, menerobos apa yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin orang tuanya bilang, biarin lu sepanjang hidup lu juga sakit. Lu udah bikin sakit. Akhirnya itu yang menjadi doanya, Yabes, Yabes, Yabes. Tetapi waktu Yabes beranjak dewasa, saudara, dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dia menjadi anak muda yang luar biasa. Dia bertekad, namanya tidak boleh mempengaruhi hidupnya. Namanya tidak boleh memberikan buruk terhadap hidupnya. Namanya boleh diberikan oleh orang tuanya, tetapi nasib hidupnya dia tergantung pada janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang boleh kutuk apapun terhadap hidupmu, orang boleh ngomong yang buruk tentang hidupmu, tetapi Allah kita punya masa depan buat kita yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan haleluya. Yabes, ayat yang ke-10 dikatakan apa? Yabes berseru kepada Allah Elohim Israel, katanya. Dia berseru, dia mau lawan itu nasibnya. Dia mau lawan kutuk yang diucapkan orang tuanya, kesakitan, kesusahan, penderitaan mungkin saudara. Dalam hidupnya yang ada hanya itu, kutuk itu yang terjadi. Tetapi dia berseru kepada Allah. Selama kita berseru kepada Allah, surga terbuka, mujizat terjadi. Apa yang dia serukan? Kiranya apa? Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, terus dan memperluas
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Udah 3 dia minta. Terus daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia tembus, dia terobos kemustahilan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Amin saudara. 4 berkat yang Yabes dapatkan. Kalimat terakhir dari ayat 10 ini yang saya suka saudara. Boleh tampilin? 1 Tawarik 4 ayat 10. Kalimat terakhir aja kita baca. Nggak ada, dari Alkitab saja. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10, kalimat yang terakhir. Wow, ini sih luar biasa. Ada saudara bawa handphone semua? Baca ya. Kalimat terakhir, dan Allah. Siap sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Allah mengabulkan. Yes, sekali lagi kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Allah mengabulkan permintaan selama kita minta, selama kita berseru, selama kita berdoa. Tuhan Allah pasti mengabulkan. Selama hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah pikir hidup saya begini. Udahlah, nasib gue emang hidupnya susah. Udahlah, nasib gue hidupnya emang ngontrak. Ya nasib gue emang jadi karyawan ya, jadi OB, jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mungkin kita mau dengar kesaksian satu-satu di tempat ini saudara, bagaimana Tuhan memberikan mujizat demi mujizat, Tuhan angkat kita dari orang mungkin yang tidak diangkat, tetapi hari ini Tuhan promosikan kita luar biasa, Tuhan berkati kita luar biasa. Itu karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara. Di awal tahun belum mulai ibadah, saya sudah dengar kabar baik dari salah satu jemaat. Luar biasa bagaimana anak-anaknya diberkati, bagaimana keluarga ini mengalami anugerah berkat Tuhan. Dan saya percaya bukan hanya Tante Budi yang mengalami, tetapi kita semua pasti juga akan mengalami. Amin. Siap melihat berkat Tuhan sepanjang 2023. Yang siap boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yabes, dia patahkan, dia terobos kemustahilan, dia patahkan segala kunci-kunci yang tertutup, yang terkunci pintu-pintu. Dan dia ucapkan berkat. He speak blessing saudara. Dia ucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati aku. Ini yang harus kita lakukan saudara. Nah yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, siapa yang kita mau belajar? Markus pasal yang ke-5. Kita belajar dari seorang wanita. 3 wanita, 1 laki-laki saudara. Elisabeth mustahil bisa punya anak. Dia mandul, dia tua, dia sudah usia lanjut, tetapi Tuhan bukakan. Maria, dia masih muda, dia perawan saudara. Mungkin untuk punya anak besar, tetapi mendapatkan seorang anak dengan kekuatan Roh Kudus itu menembus kemustahilan. Yabes, mustahil untuk hidupnya diberkati karena sepanjang hidupnya penuh dengan kekutukan. Dari kecil dia dipanggil Yabes, dia dipanggil sakit, dia dipanggil menderita, dia dipanggil susah, dia dipanggil miskin. Begitu banyak kutuk yang diucapkan karena orang memanggil dia dengan sebutan itu. Tetapi di usia pengenalan dia akan Tuhan, imannya dia juga bertumbuh. Dia patahkan segala kutuk-kutuk itu. Dia terobos kemustahilan. Karena bagi Tuhan yang dia sembah, Allah Elohim, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin saudara. Yang keempat, seorang wanita, Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-26 saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara. Ya kan? 25 dulu kita baca. Di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ada di sini kalau datang bulan lebih dari seminggu pendarahannya. Seminggu aja kita udah berat ya sahabat Bapak Ibu ya. Rasanya sakit, rasanya menderita. Ini haidnya bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, 12 tahun saudara. 12 tahun bleeding, dia pendarahan tidak ada hentinya. Dan apa yang terjadi? Dia menderita secara fisik,
menderita secara mental. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia sudah kehilangan harta bendanya, dikatakan apa? Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi, semuanya dipakai buat berobat, saudaraku. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Penderitaannya bukan hanya dia lemah secara fisik, bukan hanya dia lemah secara mental, dia sangat-sangat tertekan. Dia juga pasti dihindari oleh lingkungannya. Dia tidak ada lagi teman-teman yang mau bermain dengannya. Karena apa? Dia udah miskin, saudara. Ya kan? Kita sehat aja, kalau susah teman sedikit, ya kan? Kita kalau sehat aja tapi nggak punya uang, kita susah gitu, teman sedikit. Ini udah sakit-sakitan, menderita, pendarahan, nggak punya uang, nggak ada teman, saudara. Dia dijauhkan dari lingkungan sosial. Jadi penderitaan yang dialami sangat luar biasa. Nggak ada lagi dukungan dari orang-orang sekitar, mungkin dari keluarganya. Semua yang dimiliki sudah habis, sangat-sangat menderita. Nah, ayat 27 ini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Banyak yang dia dengar tentang Yesus. Hari ini apa yang banyak saudara dengar? Masuk tahun 2023 di hari pertama, berita apa yang saudara dengar? Bersyukur saudara ada di rumah Tuhan. Yang saudara dengar adalah berita tentang firman Tuhan. Amin. Kalau kita ada di luar, mungkin kita dengar berita hari ini banjir di Jatinegara. Hari ini hujan deras, ya kan, banjir Katulampa sudah siaga 1. Mungkin berita-berita yang menakutkan, mengkhawatirkan. Wah, siaga 1, siap-siap nih kita yang daerahnya banjir, siap-siap kita stok makanan, ketakutan, kekhawatiran baru di hari pertama, saudara. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita bersyukur, saudara memilih berjuang datang ke rumah Tuhan karena mau dengar berita firman Tuhan. Amin. Dengar berita firman Tuhan. Kemudian apa? Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. 12 tahun mustahil, saudara, buat sembuh. 12 tahun mustahil untuk ada mujizat dalam hidupnya. 12 tahun dia menderita. 12 tahun dia sangat-sangat susah dalam kehidupan. Tetapi mendengar tentang Yesus, dia dengar kabar berita tentang Yesus, dia tidak hanya mendengar, dia percaya. Dia tidak hanya percaya, dia berkata. Dia tidak hanya berkata, dia juga bertindak. Amin, saudaraku. Semuanya kita harus lakukan. Jangan cuma dengar, engkau gak percaya. Tapi waktu kita dengar firman Tuhan, saudara dengar, saudara aminkan. Amin. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya. Saudara, jubahnya Yesus panjang. Bukan jubahnya yang dia pegang, tetapi ujungnya dia ada juntanya, saudara. Itu yang dia pegang. Dengan imannya, asal ku jamah saja jubahnya. Karena dia berharap begini, jangankan jubahnya, jangankan ketemu orang yang disitu orang banyak. Untuk saya berjalan hampiri Yesus saja nggak mungkin. Saya ini jalan sedikit pendarahan, jalan sedikit bleeding, jalan sedikit keluar. Orang-orang akan jijik sama saya, mungkin baunya juga amis. Banyak orang nggak mau lagi dekat dengan orang ini. Mungkin orang sebagian mengusir dia, saudara. Tetapi dengan iman dia berkata apa? Asal ku jamah saja. Dia cuma jamah ujungnya, saudara. Ada juntainya. Dia cuma pegang itu, tetapi yang menyembuhkan bukan soal jubahnya, yang menyembuhkan bukan soal juntanya, tetapi yang menyembuhkan adalah iman dari perempuan ini yang percaya. Kasih tepuk tangan yang percaya bagi Tuhan Yesus. Kita baca dari 4 pribadi ini di awal 2023 ini, saudara. 4 tokoh yang mereka alami, mereka menembus kemustahilan. Kita di tempat ini juga bisa mendapatkannya. Yang setuju dan percaya katakan amin. 4 tokoh ini mereka bisa menembus kemustahilan dalam firman Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita juga mendapatkan hak yang sama. Kita bisa menembus kemustahilan bersama Yesus. Amin, saudaraku. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Apa? Bagaimana kita bisa mampu menembus kemustahilan? Nah ini dia. Kalau kita belajar dari 4 tokoh ini, ada Elizabeth, ada Maria, ada
Ada Yabes, ada perempuan 12 tahun pendarahan yang tidak pernah kita tahu namanya siapa, kita cuma sebut perempuan 12 tahun pendarahan, saudara. Karena memang kisahnya sangat luar biasa. Bagaimana supaya hidup kita juga mampu bisa menembus kemustahilan? Yang pertama, kalau kita belajar dari keempat tokoh ini, mereka percaya penuh sama Tuhan. Mereka gak mau percaya hoax, mereka gak mau percaya sama berita-berita yang di luar sana, tetapi mereka percaya cuma kepada Tuhan. Mungkin Elizabeth dan Maria, mereka orang yang takut akan Tuhan, ya kan? Maria, Zakaria adalah imam, saudara, ya kan? Istrinya pasti takut akan Tuhan. Tetapi juga tidak menjamin, karena seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, dia gak kenal Tuhan, dia cuma dengar berita tentang Yesus. Tetapi apa? Dia memilih untuk percaya. Amin. Saudara mau memilih percaya siapa? Percaya firman, apa percaya berita di luar? Tahun depan akan resesi, atau saudara percaya tahun depan atau tahun ini 2023 kita akan menembus kemustahilan? Saudara percaya mana? Yang pertama apa yang kedua? Percaya firman Tuhan. Tahun ini kita akan tembus kemustahilan. Saudara yang mungkin alami kegagalan, tahun ini Tuhan angkat luar biasa. Saudara yang tahun lalu alami resesi, alami masalah keuangan, tahun ini Tuhan akan pulihkan sempurna. Tahun kemarin mungkin rumah tangga saudara goyah, mungkin rumah tangga saudara seperti tidak ada harapan, suami istri dalam rumah mungkin sudah tawar, tapi 2023 Tuhan akan pulihkan sempurna. Amin, saudara. Kita akan lihat selama kita percaya penuh sama Tuhan. Maria gak punya pilihan, saudara. How come itu akan terjadi? Saya belum bersuami, bagaimana mungkin saya bisa hamil? Gimana caranya? Malaikat bilang apa? Roh Kudus akan turun ke atasmu. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Artinya begitu saja. Gak usah pikirin aneh-aneh. Gimana caranya Tuhan bekerja? Percaya saja Tuhan pasti lakukan bagiannya. Bagian kita percaya, bagian kita beriman, bagian kita teras kepada Tuhan, percaya penuh sama Tuhan. Saudara nggak usah pusing bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Saudara nggak usah pusing bagaimana Tuhan memulihkan ekonomi kita. Saudara nggak usah pusing bagaimana bisnis kita bisa diberkati luar biasa. Selama kita percaya penuh sama Tuhan, Tuhan yang akan lakukan bagian buat kita. Yang percaya katakan amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bagian kita percaya, bagian Tuhan bertindak. Amin, saudaraku. Percaya dulu. Bagaimana kita bisa percaya? Banyak dengar firman Tuhan, saudara. Amin. Banyak dengar firman Tuhan, karena yang kita percaya itu dari apa yang kita dengar dulu. Saudara mau dengar apa? Mau dengar berita hoax, mau dengar berita bohong, mau dengar berita-berita yang tidak jelas. Tetapi jangan pilih itu. Saudara pilih baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, nonton hal-hal yang rohani, saudara. Dengar renungan-renungan yang rohani. Kita akan mulai lagi morning devotion kembali, saudara. Karena 1 bulan ini kita off selama sejak Bapak Gembala di rumah sakit, saudara, kemarin. Jadi nanti di tahun ini kita akan memulai sepanjang tahun kita akan dengar renungan firman Tuhan. Karena saya percaya iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Daripada saudara dengar hal-hal yang gak enak, bikin takut, wah 2023 resesi, 2023 kacau ini, bisnis susah. Ya kan, kita paling senang begitu ya, dapat broadcast, kita broadcast lagi, ya kan, kita kirim lagi. 2023 tidak pasti, semakin gawat, situasi semakin suram, beritanya lagi, COVID datang lagi, wah dan sebagainya. Tetapi selama kita percaya penuh sama Tuhan, kita akan menembus kemustahilan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mampu menembus kemustahilan, saudara? Firman Tuhan, perempuan ini bilang apa? Asal ku jamah saja jubahnya. Dia berkata, saudara, asal ku jamah saja jubahnya. Selain dia percaya, dia juga perkatakan iman. Yang mengerti katakan amin. Perkatakan iman, aku pasti sembuh, aku pasti diberkati, aku pasti dipulihkan, rumah tanggaku pasti diberkati Tuhan, suamiku pasti diurapi Tuhan, suami
ayat firman Tuhan ya kan, dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 berkata, Lukas 17 ayat 20 berkata begini, saudara. Kita baca dulu di Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kalau kita punya iman, kita punya percaya kecil, saudara. Tadi kan yang pertama kita percaya. Kita punya iman mungkin kecil, kita punya iman mungkin belum sebesar hamba Tuhan, belum sebesar pendeta, belum sebesar pelayan Tuhan. Iman saya cuma kecil. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kalaupun engkau punya iman kecil, cuma sebesar biji sesawi. Saudara tahu biji sesawi apa? Bijinya sangat kecil. Seed, saudara, kayak benih yang sangat seperti titik, saudara. Sangat kecil. Kalau kita yang suka dibikin es buah apa tuh namanya? Nah, itu dia. Ibu-ibu kalau soal makanan cepat banget ya. Kayak biji selasi, lebih kecil lagi, saudara, biji sesawi, seperti titik. Iman sebesar biji sesawi, firman Tuhan bilang apa? Engkau dapat berkata, ada kata ini. Engkau dapat berkata, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini. Artinya begini, ada kalimat yang lain, ayat yang lain berkata kepada gunung ini, tercampaklah dia akan pindah, ya kan? Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, selama ada iman, selama ada perkataan iman, semuanya mungkin Tuhan lakukan. Selama kita punya iman dan kita perkatakan itu, iman mungkin kita kecil. Tuhan, aku percaya keluarga aku diberkati. Gak usah bilang gini, walaupun susah sih ya. Gak usah, saudara. Iman itu trust penuh sama Tuhan. Aku percaya hidupku pasti diberkati. Aku percaya suamiku pasti dipulihkan. Aku percaya bisnisku pasti semakin luar biasa. Mungkin saudara bilang dalam hati kecil, mungkin gak ya? Saya mau kasih tahu hari ini, jangan bilang begitu. Jangan kasih pertanyaan sama Tuhan begitu. Mungkin gak ya? Tetapi perkatakan, selama kita ada iman dan kita perkatakan, aku percaya keluargaku diberkati, aku percaya penyakitku disembuhkan, aku percaya semuanya Tuhan akan pulihkan. Pohon ara, Tuhan bilang apa? Tertanamlah di laut. Dikatakan apa? Tertanamlah di laut, ia akan taat kepadamu, ia akan taat. Kalau pohon ara saja taat, gunung saja bisa pindah, apalagi masalah dalam hidup kita. Yang setuju katakan yes. Apalagi cuma Tuhan mau ubahkan hidup kita, saudara. Apalagi cuma Tuhan mau kirim berkat dalam hidup kita. Apalagi Tuhan cuma mau ubahkan istrimu, itu mudah buat Tuhan. Hari ini kita mau punya iman, percaya penuh sama Tuhan. Yang kedua, kita mau perkatakan iman itu. Ku perkatakan hal besar terjadi di hidupku. Walau lewati lembah air mata, ku mau setia. Ku perkatakan hal besar terjadi di hidupku. Rencanamu yang terbaik tersedia bagiku. Perkatakan hal besar. Jangan bilang suami, mati aja lu cepet lah, bawel banget sih lu. Istri di rumah marah-marah terus. Aduh, gue bisa tukar berapa nih ya di luar ya? Tukar tambah. Jangan, saudara. Waktu istri lagi ngomel, doakan dia, Tuhan, aku berdoa istriku dijamah Tuhan. Perkatakan berkat. Waktu suami kita lagi tidur, pegang kepalanya, Tuhan, aku mengasihinya, Tuhan jamah hidupnya, berkati hidupnya. Yang mau katakan amin. Anak-anak kita mungkin susah diubahkan, tapi waktu dia istirahat, dia tidur, pegang kepalanya, pegang kakinya, dan katakan, aku perkatakan berkat buat anakku. Anakku diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudara. Ingat Yabes, sepanjang hidupnya penuh kutuk, sepanjang hidupnya penderitaan, karena
kecil sakit betul. Tapi kita sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, kita perkatakan berkat buat anak-anakku diberkati, cucu-cucuku diberkati, keluargaku diberkati. Amin saudara. Perkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita mampu menembus kemustahilan. Yang pertama, kita percaya penuh. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Kita berkata tentang firman Tuhan. Yang ketiga, kita bertindak dengan iman. Saudara, bertindak dengan iman memang ini susah-susah gampang. Kalau lagi susah kita mau bertindak dengan iman, gimana ya caranya? Orang keadaannya kok, orang kenyataannya kok kayaknya nggak mungkin lah. Kayaknya udah nggak mungkin, nggak bisa, saudara. Udah nggak ada lagi kemungkinan. Hari ini kalau kita memulai di 2023 di hari pertama ini, kita punya iman, kita mau perkatakan dan kita mau bertindak, maka itu akan kita alami sepanjang tahun ini. Saya akan tutup khotbah saya dengan satu ilustrasi, saudara. Jadi di Eropa, di negara yang saat itu sedang datang musim dingin, ada satu keluarga yang sangat miskin. Satu keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, 3 orang anak, saudara. Mereka sangat miskin sehingga waktu di musim dingin mereka nggak punya lagi persediaan untuk mereka bisa beli makanan. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana, dan akhirnya waktu anak-anaknya bilang, "Papa, hari ini kita makan apa? Hari ini kita harus makan karena kita sudah lapar. Satu hari ini kita nggak makan, kemarin makan makanannya nggak enak-enak." Kemudian papa mamanya, orang tuanya ini orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara. Mereka melayani Tuhan. Terus papanya terdiam dan papanya panggil mamanya, panggil istri. "Mah, saya minta tolong, mama tolong siapin semua perlengkapan makan. Piring-piring, sendok-sendok, gelas-gelas, semua peralatan makan mama siapkan buat kita sekeluarga. Karena sebentar lagi kita akan makan dengan luar biasa. Kita akan menikmati makan besar." Istrinya begini, saudara. Ada gila-gila ya di suamiku. Duit dari mana, merampok dari mana dia? Kok bisa makan orang kita lagi gak punya, kita lagi susah, kita lagi miskin. Persediaan sudah habis kalau musim dingin, saudara, makan banyak, saudara, di puncak aja makan terus kan ya? Ngangguk, kan? Di puncak makan di Bromo terus kan? Apalagi ini musim dingin, saudara. Akhirnya suaminya ini dia, "Mama udah siapkan aja." Istrinya dari ketawa tersenyum. Akhirnya suaminya, istrinya juga seorang yang takut akan Tuhan, dan dia lihat iman suaminya. Dia taat, saudara. Dia siapkan piring, dia lap. Walaupun dalam hatinya dia banyak bertanya, bagaimana ini ya? Iman sih boleh, tapi gimana orang kita nggak punya apa-apa, semua nggak ada yang kita punya, kita miskin, nggak bisa membeli apapun, uang sudah habis, persediaan sudah habis. Tetapi tetap teguh dia nggak mau keluarkan ungkapan itu. Dia tetap lakukan, dia tetap setia, saudara. Dia lap semua, dia persiapkan piring, gelas, sendok, dia susun dengan rapi, saudara. Ketika semua sudah rapi, dia bilang sama suaminya, "Pak, semua sudah rapi." Akhirnya anak-anaknya dipanggil anak-anak panggil baris, bukan baris, di posisi masing-masing. Anak-anaknya bilang gini, "Pak, kita mau makan enak ya, Pak ya?" "Iya." "Wah, semua sudah lengkap, piring, sendok, tapi makanannya mana, Pak? Mana makanan yang akan kita makan?" "Tunggu, kalian sabar dulu." Biasa anak-anak ada nggak sabar, saudara. Akhirnya papanya bilang gini kepada anak yang pertama, "Nak, kamu sebagai anak tertua, sebelum kita makan, kamu pimpin doa dulu." Terus anaknya bilang gini, "Sebelum ada makanan saya kamu pimpin doa." "Gimana, apa yang mau saya doakan?" "Udah, kamu berdoa dulu." Anak yang pertama menolak, kamu berdoa. Kemudian papanya bilang, "Nak," kepada anak yang kedua, "Nak, kamu yang berdoa." Anak yang kedua juga bilang, "Gak mau, Pak. Ngaco aja nih papa, suruh kita berdoa. Gak ada makanannya, cuma piring sama sendok. Masa kita doakan piring dan sendok?" Akhirnya anak yang ketiga masih kecil, saudara. Dia dengan polos dia bilang gini, "Papa, saya aja yang berdoa. Papa, saya bisa berdoa." "Oh iya, Nak, kamu saja yang berdoa." Anak ini dengan polos, karena dia belum mengerti apa yang dialami oleh keluarga itu. Dia lipat tangan, dia berdoa, "Tuhan Yesus, Bapa yang di surga." Waktu dia lagi bilang Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, dia berhenti. Dia bilang gini, Papa, tunggu, aku stop doa dulu, aku mau keluar dulu."
masuk ke dalam rumah itu. Dan papanya bilang begini, "Nak, jangan dibuka karena anginnya sangat kuat. Kita semua di dalam aja kedinginan, apalagi dibuka." "Enggak apa-apa Papa, nanti kalau pintu dibuka, dia bilang ini, kalau pintu dibuka, Tuhan Yesus datang, dia tinggal masuk. Kalau Tuhan Yesus datang, pintunya ditutup, nanti Tuhan Yesus pergi lagi. Jadi saya harus buka pintu ini supaya waktu Tuhan Yesus datang kasih makanan sama kita, dia bisa langsung masuk ke rumah kita." Iman dari anak ini mengingatkan orang tuanya terdiam dan dia bilang apa? "Oke Nak, kamu masuk lagi ke dalam, pintu biarkan terbuka. Kita tetap berdoa." Dia lanjutkan doanya, saudara. Waktu dia berdoa, anak ini berdoa, "Tuhan Yesus, terima kasih, kami tunggu kedatangan-Mu untuk mengantarkan makanan. Kita sudah siapkan semuanya. Kita sudah tinggal menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin." Waktu amin diucapkan, makanan itu belum tersedia. Makanan itu belum ada sedikit pun. Mereka tinggal tengok kanan, tengok kiri, mau menyalahkan papanya cuma senyum. Tapi tidak lama dari situ ada suara ketukan pintu dari depan. Mengetuk pintu. Dan dia berkata, "Selamat malam." Selamat malam semua, kaget siapa? Akhirnya mereka keluar, papanya keluar, mamanya juga keluar. Dan ternyata ini ilustrasi, saudara. Waktu mereka keluar, mereka kaget. Ada serombongan dari tim yang mengantar seorang pejabat, wali kota daerah itu. Dan malam hari itu, wali kota itu bilang, "Selamat malam Pak." "Oh ya, selamat malam Bapak." Dia berkata, "Bapak, dari mana Bapak kok bisa bertamu ke rumah kami?" "Iya Pak, kami sedang dalam rangka kunjungan ke kota ini. Kami sedang dalam rangka kunjungan ke wilayah ini. Waktu kami sedang putar-putar, kami ingin memberikan sesuatu bagi keluarga-keluarga yang ada di musim dingin ini. Tetapi semua pintu-pintu rumah tertutup. Hanya ada satu pintu rumah yang terbuka, yaitu di rumah ini." Akhirnya papanya bilang, "Kenapa Bapak wali kota ini mau datang?" "Karena saya lihat pintu ini terbuka. Saya mau mampir ke rumah ini untuk memberikan semua makanan yang kita bawa." Sudah dikasih Tuhan. Anak itu teriak, anak kecil yang tadi berdoa itu teriak, "Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus datang bawa makanan." Betul kan? Pintu aku buka, Tuhan Yesus tinggal masuk. Saudara, pintu secara harafiah memang pintu yang ada di rumah kita. Tetapi hari ini Tuhan mau kita membuka pintu hati kita. Biarkan Yesus masuk, biarkan Yesus hadir, biar Yesus sendiri yang masuk dan tinggal dalam hatimu. Selama kita percaya, selama kita perkatakan firman Tuhan, dan selama kita bertindak dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu saya baca ilustrasi ini, saudara, saya teringat waktu masa kecil kami, saudara. Sama, hampir sama kondisinya. Kita sedang tidak punya apa-apa, tidak tahu mau makan apa hari itu. Terkadang kita coba makan nasi pakai garam. Kita nggak jarang, saudara. Artinya beberapa kali kita menikmati makanan nasi pakai garam itu beberapa kali, karena orang tua kami hanya melayani Tuhan, hamba Tuhan, saudara. Dan akhirnya beberapa kali juga mama sempat masak tuh nasi yang sudah basi, dia buat bikin nasi goreng hanya pakai bumbu-bumbu, dan kita nikmati. Mungkin karena kita masih kecil-kecil, saya bersama Pak Chandra dan Pak Yakub, kita menikmati aja. Satu kali kita biasa berdoa di tempat ini. Ini tempat kita berdoa biasa. Papa, mama biasa bangunin kita kalau pagi, walaupun waktu angin kita udah punya posisi masing-masing, ada yang ya, karena setiap pagi dia bangunin kita. Satu kali hari itu kita tahu orang tua kita juga nggak punya apa-apa, kita nggak punya persediaan makanan. Tapi waktu doa selesai, berkata amin, karena yang tutup doa biasanya papa, saudara. Dia bilang amin, hari ini kami diberkati, hari ini kami akan lihat mujizat. Dan dia bilang di dalam nama Yesus amin. Suara pintu juga diketuk. Kita nggak pernah menyangka bahwa itu terjadi di pagi hari. Waktu papa bilang amin, saya masih teringat kita masih duduk di sini, dan papa bilang sama Pak Chandra, "Chandra, coba lihat pintu di depan siapa yang ketuk." Chandra buka pintu dan dia lihat, "Papa, nggak ada orang."
Loh, kok ada suara tapi nggak ada orang? Orangnya nggak ada, tapi di depan pintu ada ember. Kata Pak Chandra. Apa embernya? Ember apa? Kata Pak. Kita semua lari lihat dan Papa lihat. Ini ember isinya penuh ikan, saudara. Ikannya masih hidup, masih kecepat-kecepat gitu ya. Wah, Papa lihat ke bawah, kita semua lihat ke bawah, dan sungguh kami lihat mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Waktu Papa lihat, siapa yang kirim ini, siapa yang bikin ini, siapa yang ketuk pintu barusan, dia tengok keluar dan ada sebuah mobil sedang menuju keluar, saudara. Dia tidak datang, dia tidak menemui kami, dia hanya meninggalkan sebuah ember berisi ikan yang sangat banyak, saudara. Waktu dia lihat, Papa cuma lihat, oh itu Bapak Yohanes. Dia bukan orang lain, saudara. Itu adalah opa dari Caca, Ibu Caca. Memang teman baik dengan Papa. Waktu dia lihat, itu mobilnya Pak Yohanes. Wow, luar biasa. Tidak lama kemudian kita bisa menikmati dan kita sungguh-sungguh bersyukur. Kita lihat dan kita rasakan bahwa sungguh mujizat Tuhan dinyatakan. Hari itu yang kita tidak punya apa-apa, Tuhan juga kirim berkat. Tuhan kirim, Tuhan Yesus datang sebagai pembawa berkat, yaitu ember berisi ikan-ikan yang luar biasa. Rasanya mustahil, kok bisa pagi-pagi dikirim gitu, kok bisa ada orang mau kirim pagi-pagi. Waktu Papa ketemu Pak Yohanes, dia datang ke Pak Yusuf, selama saya mancing, waktu sementara saya mancing, sepanjang saya mancing, dengan iman kita mau nyatakan kepada Tuhan, dia sungguh Tuhan yang ajaib buat kita. Dia sungguh Allah yang luar biasa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kita menyatakan pujian. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan Tuhan, semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Dengan iman menyatakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwamu. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh percaya, sungguh percaya tiada yang mustahil. Amin. Mujizat masih ada, mujizat hidup bagi Tuhan. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Iblis paling senang bisikin kata mustahil dalam tinggal hidup. Tetapi kita boleh bangga bahwa Allah kita, Allah yang ahli melakukan, bekerja di tengah-tengah mustahil. Allah kita, Allah yang ahli bekerja dengan hal-hal yang supranatural. Dia Allah yang mampu menembus mustahil. Mustahil sebesar apapun bagi dunia ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia pencipta segalanya, Dia pemilik segalanya, Dia yang mengatur semua kehidupan ini. Karena itu saudara, jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita bimbang. Selama kita punya iman percaya kepada Tuhan, selama kita perkatakan firman Tuhan, jangan perkatakan hal-hal kutuk, jangan perkatakan hal-hal yang sia-sia, jangan keluarkan kata-kata yang tidak membangun saudara. Tetapi selama kita perkatakan firman, perkatakan berkat, maka itu yang akan kita alami setiap hari dalam kehidupan kita. Dan akhirnya Tuhan mau kita bertindak dengan iman, seperti seorang anak kecil tadi. Dia bertindak dengan
Karena iman dari orang tuanya, dari seorang papanya yang luar biasa. Dia siapkan dulu segala sesuatunya, walaupun itu belum ada, walaupun semua belum kelihatan, walaupun semua belum terjadi, tetapi iman dari orang tuanya ada pada anak. Anak ini bertindak dengan iman. Dia buka pintu rumah dengan iman, dengan keyakinan penuh bahwa setiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup turun masuk ke dalam rumah dan membawa makanan yang mereka perlukan. Saudara, betul ini hanya ilustrasi, tetapi ilustrasi ini mengajarkan kepada kita berapa banyak firman Tuhan setiap hari dalam mulutku. Tanda aku bertindak dengan iman, apapun yang Tuhan percayakan aku melakukan. Tuhan, aku mengangkat tangan hari ini, tanda aku percaya penuh kepada Tuhan bahwa hidupku akan mengalami hal-hal yang dahsyat, hidupku akan mengalami mujizat, hidupku akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Apa yang mustahil bagiku selama ini, bagi Tuhan hari ini Tuhan sanggup tembus kemustahilan itu dan nyatakan dalam kehidupanku. Bapak, di dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat Tuhan jamah, Tuhan lawat. Lihat hati mereka Tuhan, lihat hidup mereka, lihat apa yang menjadi kerinduan mereka hari-hari ini. Kalau mereka sedang berdoa untuk kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah sembuh di dalam nama Yesus. Kalau mereka hari-hari sedang bergumul dalam masalah ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan segala kekhawatiran, ketakutan apapun yang ada merasuk dalam kehidupan anak-anakku. Di dalam nama Yesus kami halaukan, di dalam nama Yesus kami patahkan, sehingga yang ada dalam hidup kami, pikiran kami seperti Kristus, bahwa Allah kami hebat, Allah kami dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan yang terangkat, masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakku, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, keluarga, ekonomi, bahkan kesehatan kami, di dalam nama Yesus dipulihkan, satu persatu dipulihkan, dijamah Tuhan, satu persatu ditolong Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Saatnya Tuhan, kami bersyukur Bapak, di awal tahun ini Tuhan, di hari pertama di tahun ini, kami boleh sehidangan dengan Kristus. Kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Sebagai rasa ucapan syukur kami mengingat apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Yang kami percaya Tuhan, sepanjang tahun ini kami akan mengalami pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Kami akan berjalan dalam kemuliaan, kami akan menerobos setiap kemustahilan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Saya mengundang hamba-hambanya untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Kau urapi dan berkati setiap roti dan cawan ini Bapak. Ini adalah tubuh dan darah Kristus yang kami imani, tubuhmu terpecah, darahmu tercurah untuk penebusan dosa, untuk pengampunan dosa. Dan kami percaya bahwa segala kutuk, segala kelemahan, segala sakit penyakit dihalaukan Tuhan. Sudah Tuhan angkat di atas kayu salib oleh bilur-bilur Yesus. Kami sudah menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan, setiap kami melayani dengan anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan darahmu, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
seorang hamba menjadi sama dengan manusia, maka dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Mari pegang tinggi di atas kepala, kita berdoa bersama-sama. Ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang terpecah. Aku percaya melalui tubuhmu yang terpecah, aku dipulihkan dan disempurnakan. Aku percaya hidupku dibaharui dan diberkati. Apapun yang aku lakukan dan aku kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Dijauhkan aku dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan hal yang buruk dalam kehidupanku. Aku percaya melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, hatiku, hidupku, seluruh keberadaanku diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Di tangan kanan kita saat ini kita pegang adalah lambang dengan persekutuan darah Kristus, darahnya yang tidak berdosa, darahnya yang suci. Dia harus korbankan untuk saudara dan saya. Kalau darahnya saja dia berikan, kalau nyawanya saja dia curahkan, kalau miliknya yang paling berharga dia berikan buat saudara dan saya, apalagi hanya kebutuhan, apalagi hanya kesembuhan, apalagi hanya pemulihan dalam rumah tangga, apalagi hanya pemulihan dalam bisnis ekonomi, apalagi hanya permintaan-permintaan yang saat ini kau sedang gumuli dalam kehidupan. Kalau semuanya saja dia berikan buat kita, apapun yang kita percaya, apapun yang kita minta dan doakan, Tuhan pasti sanggup. Pegang dengan tangan kita dengan iman percaya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita pegang tinggi di atas kepala, kita berdoa bersama-sama. Ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku diselamatkan, dosaku diampuni, aku dilayakkan menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya darah-Mu yang menebus dosaku, darah-Mu yang menyembuhkanku, darah-Mu yang memulihkanku dan mengangkat seluruh sakit penyakitku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan dan aku akan mengalami terobosan, bahkan terobosan dalam hal yang mustahil, menembus kemustahilan. Keluargaku diberkati, pekerjaanku diberkati, masa depanku diberkati, anak-anakku, cucu-cucuku diberkati. Aku percaya sepanjang tahun ini aku akan melihat hal yang mustahil akan Tuhan bukakan, hal yang tidak mungkin akan Tuhan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah persekutuan dengan darah Kristus. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hallelujah.
Hallelujah.